Umat Allah yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saudara seiman dimanapun Anda berada bersama dengan saya, Pastor Dr. Hanas Tiets di dalam program Rem Ministry untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sejuk, yang membuat kita bisa semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam perjalanan panjang mengiring Tuhan, ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita lewati. Tetapi ada hal penting yang tidak boleh kita lupakan, bahwa berserah kepada Allah merupakan hal yang paling utama dalam segala sesuatu. Berserah penuh pada Allah merupakan panggilan ilahi, merupakan kehendak, merupakan rencana Allah bagi setiap orang percaya. Terkhususnya di jemaat Roma yang mengalami penganiayaan. Paulus melalui surat Roma hendak memberikan penguatan agar berserah penuh, mengandalkan Tuhan, berlindung, bernaung di dalam kasih kemurahan kebaikan Tuhan. Penyerahan penuh kepada Allah itu menjadi kekuatan, menjadi harapan, menjadi segala-galanya yang membuat kita bisa sanggup untuk melewati segala kemelut di dalam hidup ini. Tubuh yang tersakiti atau tersiksa mengakibatkan kita mengalami penderitaan atau tekanan fisik yang bisa mempengaruhi jiwa maupun roh kita. Nah, itu sebabnya umat Allah yang diberkati Tuhan, Paulus memulai Roma 12 ayat 1 dengan kalimat, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Pernyataan Paulus yang luar biasa dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu." Menunjukkan bahwa karena kemurahan Tuhan sajalah, maka setiap orang percaya dapat berserah penuh kepada Allah. Karena dengan kita berserah, maka iman kita akan dikuatkan. Kita berserah kepada Allah sebagai orang yang beriman merupakan pernyataan anugerah ataupun merupakan kemurahan Tuhan. Orang tidak akan bisa berserah penuh kepada Allah kalau bukan orang itu sudah menerima atau menikmati yang namanya anugerah ataupun kemurahan Tuhan. Nah, itu sebabnya setiap orang percaya ketika dia tahu karena kemurahan Allah yang membuat dia bisa beriman kepada Tuhan, yang membuat dia bisa menerima Yesus secara pribadi, maka harus mempersembahkan tubuh. Tubuh dalam konteks Roma 12 ayat 1 merupakan perwakilan totalitas dari kehidupan. Tubuh tersebut harus dipersembahkan atau disediakan hanya untuk Allah. Tubuh tersebut hanya diberikan untuk Allah. Hal ini dikarenakan setiap orang percaya tubuhnya bukan miliknya lagi, melainkan menjadi milik Allah, karena tubuh tersebut telah dibeli melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Persembahan tubuh kepada Allah sangatlah penting, karena ini disebut sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Tubuh yang dimaksudkan di sini bukanlah sark dalam bahasa Yunani, artinya daging yang berdosa seperti dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 19, tetapi tubuh yang dimaksudkan di sini adalah soma, yang adalah bait Allah di mana roh Allah diam di dalam
diri orang tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Menarik sekali, umat Allah yang diberkati Tuhan, tema renungan firman Allah atau khotbah hari ini adalah berserah penuh kepada Allah. Jika kita memperhatikan Roma 12 ayat 1 terkait dengan berserah penuh kepada Allah, maka ada beberapa kualifikasi atau kriteria yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mempersembahkan tubuh yang hidup. Mempersembahkan tubuh yang hidup. Hidup yang dimaksudkan adalah berkorban untuk nilai kekekalan. Hidup yang dimaksudkan bukanlah bios yang bernilai sementara seperti yang dijelaskan dalam Lukas 8 ayat 14, tetapi zosan dari akar kata zao yang bernilai kekal sebagaimana dijelaskan di dalam Yohanes 5 ayat 24. Umat Allah yang diberkati Tuhan mempersembahkan tubuh yang hidup. Tubuh di mana roh Allah berdiam dipersembahkan untuk sesuatu yang bernilai kekekalan. Mempersembahkan tubuh yang hidup itu yang dimaksudkan juga adalah mengutamakan bekerja untuk nilai kekekalan yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Hal lain yang terkait dengan itu adalah kita juga perlu menyadari semua pekerjaan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Umat Allah yang diberkati Tuhan mempersembahkan tubuh yang hidup dengan mengutamakan bekerja untuk sesuatu yang bernilai kekal atau mengutamakan pelayanan untuk nilai kekekalan. Yohanes 6 ayat 27 menyatakan demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ini menarik sekali, bahwa mengutamakan bekerja untuk nilai kekekalan merupakan hal yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Semua hal yang kita kerjakan, orientasinya semestinya bernilai kekekalan. Sekalipun kita juga harus bekerja untuk kepentingan sementara di bumi, itu tidak bisa dihindari. Bekerja untuk sesuatu yang sementara, untuk bisa kita survive atau bertahan, juga tidak diabaikan. Namun kita tidak hanya berorientasi pada pekerjaan yang bernilai sementara, tetapi juga harus melakukan pekerjaan yang bernilai kekekalan. Nasihat Paulus untuk bekerja di bumi yang sementara ini begitu jelas di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan pernah ada semangat yang pudar atau kelesuan yang mengakibatkan kita malas. Apapun yang kita lakukan, semestinya kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dijelaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Menarik sekali. Mengutamakan bekerja untuk nilai kekekalan harus menjadi prioritas, sekalipun kita juga harus bertanggung jawab untuk mengerjakan pelayanan atau pekerjaan yang sementara di bumi ini untuk kita bisa bertahan. Namun semuanya harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Berserah penuh kepada Allah dimulai dengan mempersembahkan tubuh yang hidup. Yang kedua, mempersembahkan tubuh yang kudus. Mempersembahkan tubuh yang kudus atau yang bernilai kekudusan.
Istilah yang digunakan adalah hagion, dari akar kata hagios, lebih menekankan pada kekudusan hidup yang bersifat terus-menerus, atau yang disebut dengan progressive sanctification. Artinya, orang percaya yang telah dikuduskan setelah menerima Yesus secara pribadi, yang disebut sebagai possession sanctification, maka orang tersebut harus berkomitmen atau menjalani kehidupan yang kudus secara terus-menerus di bumi ini. Mengapa? Karena kekudusan hidup yang ditunjukkan di bumi ini merupakan satu kesaksian, satu kepatutan yang menunjukkan betapa orang itu sudah mengalami kelahiran baru yang membuat dia dilayakkan oleh Allah untuk menjadi alat yang mulia bagi pembangunan rumah Allah atau tubuh Kristus. Menarik sekali. Perhatikan baik-baik bahwa hidup kudus setelah menerima Yesus Kristus itu sifatnya progresif. Sebab Allah adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya, setelah orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia tidak bermain-main lagi dengan dosa, dengan kejahatan, dengan kesalahan, dengan hal-hal yang tidak baik di pemandangan mata Allah. Hidup kudus harus terjadi setelah orang itu menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Hal ini membutuhkan komitmen perjuangan yang tidak mudah. Tapi kita percaya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib sudah menyelesaikan perbudakan dosa itu, menyanggupkan kita dengan kekuatan Roh Kudus untuk bisa menunjukkan hidup kudus yang progres di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hidup kudus ini merupakan kesaksian hidup bahwa orang tersebut telah lahir baru, yang dibuktikan dengan mematikan, membuang dan tidak mengambil lagi keinginan daging. Kolose 3 ayat yang kelima berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Banyak jemaat ataupun mahasiswa teologi bertanya kepada saya, kenapa ya orang disebut Kristen tapi tidak menunjukkan perubahan hidup? Jawabannya sederhana, karena orang tersebut belum lahir baru. Kristen bukan jaminan menjadi lahir baru, tetapi orang yang lahir baru pasti bisa atau mampu untuk menunjukkan kesaksian hidup, yaitu hidup yang kudus. Tidak mencintai kehidupan yang penuh dosa, tidak menginginkan lagi kehidupan lamanya, membuang manusia lama dan menunjukkan jati diri sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. Hidup kudus itu adalah kunci untuk menjadi alat yang mulia, bukan untuk satu pekerjaan Tuhan yang biasa-biasa. Karena orang yang kudus itu dianggap layak untuk melayani pekerjaan Tuhan yang mulia. Sebagaimana dijelaskan di dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Mari kita memilih untuk menjadi alat Tuhan yang mulia, menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Yesus yang kita layani adalah Allah yang kudus. Pekerjaannya adalah kudus, yang hanya patut dikerjakan oleh hati yang kudus, pikiran yang kudus, tangan yang kudus. Kehidupan yang mengerjakan pelayanan ini haruslah semuanya menjadi kudus. Hal ketiga yang harus diperhatikan terkait dengan berserah penuh kepada Allah adalah mempersembahkan tubuh yang berkenan. Mempersembahkan tubuh yang berkenan itu menggunakan istilah
euareston, dari akar kata euarestos, yang bermakna menyenangkan atau dapat diterima. Umat Allah yang diberkati Tuhan, penting sekali kita mempersembahkan tubuh yang berkenan kepada Allah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan itu, bahwa kepentingan hidup berkenan kepada Allah itu menjadikan apa yang kita minta diberikan. Jadi hidup berkenan ini bukan sekedar komitmen atau kerinduan yang tidak ada nilainya. Tetapi Alkitab jelas menyatakan bahwa kehidupan yang berkenan kepada Tuhan itu menjadikan apa yang kita harapkan, kita rindukan, kita inginkan dari Allah itu akan diberikannya. 1 Yohanes 3 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Artinya, ada keterikatan, ada connection antara apa yang kita minta diberikan oleh Tuhan dengan kita menjadi orang yang berkenan atau orang yang melakukan perintahnya. Dikatakan ketika kita berkenan atau menuruti perintahnya, maka apa yang kita minta diberikan. Mengapa? Karena kita mengerti isi hati Allah, karena kita paham isi hati Allah, kita menjadi orang yang hidupnya berkenan, kita menjadi orang yang melakukan perintahnya, sehingga apa yang kita minta tentu tidak bertentangan atau tentu berkenan di hadapan Allah. Kepentingan hidup berkenan atau menyenangkan semua orang adalah supaya kita bisa memenangkan orang lain bagi Kristus. Jadi secara vertikal, ketika kita hidup berkenan kepada Allah, maka doa kita dijawab. Ketika kita berkenan dengan sesama, maka ada potensi yang besar bagi kita untuk bisa memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Korintus 10 ayat 33 berkata, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi tindakan menyenangkan orang lain tidak bermakna menurunkan wibawa atau nilai kebenaran firman Allah, melainkan merupakan satu metode atau pola yang baik agar orang lain itu bisa mendengarkan Injil, yang olehnya orang itu dibukakan hatinya oleh Roh Kudus untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita tidak bisa membuat orang lain hatinya terbuka bagi Kristus kalau kita tidak memenangkan hati orang tersebut terlebih dahulu. Kepentingan berkenan adalah untuk melanggengkan hubungan bisnis. Kenapa? Karena Kolose 3 ayat 22 berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kita kalau tidak berusaha baik menyenangkan rekan bisnis kita, maka hubungan bisnis tidak akan bisa berjalan dengan langgeng, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Masih bahkan banyak tantangan-rintangan yang kita hadapi dalam melakukan bisnis, sekalipun kita sudah berusaha menjaga sedemikian rupa untuk berkenan atau baik dengan mitra ataupun rekan kerja kita. Apalagi ketika kita tidak menyenangkan atau tidak berbuat baik, maka bisnis tidak akan langgeng ataupun terus-menerus. Hari ini firman Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Tuhan mengajarkan kepada kita dari Roma 12 ayat yang pertama, berserah penuh kepada Allah dibuktikan dengan mempersembahkan tubuh yang hidup, kemudian mempersembahkan tubuh yang kudus, selanjutnya mempersembahkan tubuh yang berkenan. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati
hati kita. Mari kita hidup sebagai anak-anaknya, mengambil komitmen yang kuat untuk semakin berserah penuh kepada Allah dengan bukti-bukti yang konkret. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.